Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, saya Ruslan Hadi, nomor induk mahasiswa 250 111 11379. Program studi Pendidikan Agama Islam. Saya akan menyampaikan pembelajaran elemen akidah dengan tema Indahnya Berkehidupan Bermakna di kelas 12. Asal instansi saya SMK Al-Istiqomah NW, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya semua? Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan sama-sama berdoa. Silahkan ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa. Marilah kita sama-sama berdoa. Baiklah, setelah berdoa, Pak Guru akan mengecek kehadiran semuanya. Hairil Efredi, Hairul Ramdhani, Lailin Nisa Atia, Rian Randy Hafizin. Ya, alhamdulillah masuk semua ya. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara Republik Indonesia, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Diharapkan semuanya berdiri. Ya, silahkan semua bisa duduk kembali. Baiklah anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang indahnya berkehidupan bermakna. Manfaat pembelajaran pada kali ini adalah dengan mempelajari materi indahnya kehidupan bermakna, diharapkan peserta didik dapat memahami bahwa iman, Islam, dan ihsan itu bukan sekedar teori agama, melainkan 3 pilar yang dapat dijalankan dalam keseharian untuk membentuk pribadi yang utuh dan berkualitas. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini, peserta didik dapat menganalisis keutamaan iman, Islam, dan ihsan, serta mendemonstrasikan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian iman, Islam, dan ihsan. Apa pengertian iman, Maisha? Kalau Islam, apa pengertian Islam, Sani? Dimas, apa pengertian ihsan? Jadi ini adalah materi kita pertemuan sebelumnya, yaitu pengertian iman, Islam, dan ihsan beserta dalil-dalilnya. Nah, sekarang dalam pertemuan kali ini model pembelajaran kita adalah
problem based learning, yaitu pembelajaran yang berbasis masalah. Nanti Pak Guru akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok dan Pak Guru akan kasih study cases. Bagaimana study cases itu yang akan kalian selesaikan kemudian presentasikan di depan. Kemudian di akhir pembelajaran nanti Pak Guru akan kasih post test. Post test ini sebagai asesmen mengukur pemahaman kalian terhadap materi kita pada hari ini. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita akan menonton video terlebih dahulu. Video ini berjudul Jangan Mengeluh. Nanti ketika menonton video, kalian perhatikan apa makna yang terkandung dalam video ini. Karena apa? Video ini ada kaitannya dengan materi kita tentang iman, Islam, dan ihsan. Setelah selesai menonton video tadi, ada yang bisa menangkap kira-kira apa makna di balik video itu? Angkat tangan. Apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Nah, apa yang kau tanam itu yang akan kau tuai. Ketika kita menanam kebaikan, maka kita akan panen kebaikan. Namun jika sebaliknya, ketika kita menanam keburukan, maka yang akan kita dapatkan adalah keburukan. Yang lain? Apa Sani? Teruslah berbuat baik. Ya, teruslah berbuat baik. Semua perbuatan yang kita lakukan itu tidak ada yang sia-sia. Ya, kembali seperti kata tadi, yang kita tanam maka itu yang akan kita tuai. Yang ini? Tidak memilih dalam menolong. Iya, tidak memilih dalam menolong. Baik dia itu hewan, manusia, terlebih dia manusia ya. Ya, tumbuhan juga. Apalagi kita membedakan ras, suku, agama. Itu jangan dipikirkan ketika berbuat kebaikan ya. Karena apa? Yang namanya kebaikan tidak memandang ras, suku, maupun agama. Untuk lebih memantapkan pemahaman kita terhadap materi ini, Pak Guru akan menayangkan slide. Nah, dalam ajaran Islam terdapat 3 konsep utama yang menjadi fondasi kehidupan seorang muslim. Yang pertama adalah iman, Islam, dan ihsan. Yang 3 ini perlu kita pahami secara utuh supaya perilaku yang kita lakukan itu, ibadah yang kita kerjakan itu tidak sekedar ritual semata, akan tetapi ada makna, ada kebaikan di balik itu. Untuk itu kita perlu memahami apa itu yang 3 ini. Iman, Islam, dan ihsan. Terbatas memahami teorinya saja, akan tetapi kita harus memahami bagaimana praktik ketiganya ini dalam kehidupan sehari-hari. Seorang muslim yang mempunyai iman di hatinya itu akan meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala dan juga akan meyakini rukun iman itu sendiri. Kemudian Islamnya itu menjalankan ibadah seperti apa? Seperti sholat, zakat, puasa. Namun ibadah yang ini ketika dilaksanakan tanpa adanya ihsan, maka ini hanya ritual semata, tidak akan bernilai kebaikan. Kenapa? Karena iman, Islam, dan ihsan itu harus berjalan beriringan. Dia itu satu hembusan napas. Yang 3 ini. Ketika seorang muslim melaksanakan sholat, dengan adanya iman ini, ia akan meyakini bahwa sholat itu merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan Islam, ia akan melaksanakan sholat itu sesuai dengan tuntunan syariat. Waktu zuhur dilaksanakan di waktu zuhur, waktu asar dilakukan pada waktu asar, sesuai dengan tuntunan syariat. Kemudian dengan ihsan ini, ia sholat dengan penuh khusyuk. Kenapa? Karena dia yakin pada dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengawasinya. Dimanapun dia berada, Allah Subhanahu wa taala itu selalu hadir dalam dirinya.
Iman itu merupakan pondasi. Kalau kita ibaratkan seperti bangunan, ini pondasinya ini adalah iman. Bangunan yang ini adalah Islam. Jika pondasinya ini runtuh, maka bangunan juga ikut runtuh. Ketika pondasinya miring, maka bangunan juga ikut miring. Makanya iman ini adalah itu hal utama yang harus kita jaga supaya bangunan yang di atasnya ini bisa berdiri tegak. Ketika iman kita masih mudah goyah, maka bangunan juga begitu akan rapuh. Seperti yang kita ketahui bahwasanya keimanan yang ada di dalam hati kita ini terkadang naik, terkadang turun ya. Kenapa? Karena memang sifatnya dinamis iman ini. Sekarang kita rajin, besok kita malas. Sekarang kita malas-malasan, besoknya rajin. Begitulah iman, dia selalu naik dan turun. Gimana caranya supaya dia stabil berada dalam kebaikan? Caranya adalah berlaku ihsan, berlaku kebaikan. Usahakan di dalam setiap jengkal, setiap detik kehidupan kita itu ada kebaikan di sana. Walaupun itu sederhana, kebaikan itu tetap menjadi kebaikan walaupun dia kecil maupun besar. Ya. Makanya dikatakan mencari pahala itu lebih mudah ketimbang mencari dosa. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Jika tidak ada, Pak Guru akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Pak Guru akan membagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok ini akan mendapatkan 1 buah kasus yang harus diselesaikan. Seperti yang Pak Guru sampaikan di awal, bahwasanya model pembelajaran kita pada hari ini adalah problem based learning, yaitu pembelajaran yang berbasis masalah. Nah, sekarang Pak Guru akan kasih 1 buah kasus. Silahkan kalian pecahkan kasus ini, diskusikan dengan teman kelompoknya. Setelah selesai diskusi, silahkan presentasikan di depan kelas. Silahkan mulai diskusi. Nah, itu masalahnya. Seperti yang dikasih di awal tadi, ini masalahnya. Silahkan dibaca. Nah, kira-kira dari masalah ini, apa inti masalahnya? Ini kan, kemudian analisis dia. Setelah dianalisis, kemudian tarik kesimpulan. Silahkan didiskusikan. Ini kan sama ya. Nah, ini kan masalahnya ya. Ini masalahnya, silahkan dibaca dengan baik. Kemudian analisis dia. Kira-kira dari studi kasus ini, apa inti masalahnya? Kemudian setelah mendapatkan inti masalahnya, diskusikan, analisis dia dari sudut pandang iman, Islam, dan ihsan. Yang ini sudah ngerti juga mana masalahnya? Nanti ini dianalisis ya. Ini masalah ini dianalisis. Nah, setelah dianalisis, kira-kira inti masalahnya seperti apa? Kemudian setelah tahu inti masalahnya, silahkan analisis masalah ini berdasarkan dimensi iman, Islam, dan ihsan. Sudah selesai? Ada yang mau maju? Kelompok berapa? Ya, silakan kelompok 1 maju. Nanti ketika kelompok 1 menjelaskan, kelompok 2 dan 3 harus memberi tanggapan ya. Silakan persiapkan dirinya, perhatikan kelompok 1 menjelaskan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan nama Saifah Rahmayuni. Saya Lailin. Jangan ketawa Yogi. Oke. Kami akan mempresentasikan kasus dilema Rizky di kelas 12. Rizky adalah siswa kelas 12 TKJ yang dikenal dengan pintar dan aktif. Dia rajin sholat berjamaah di masjid sekolah. Suatu hari dia melihat teman dekatnya, Andi, menyontek selama ujian praktik. Andi bahkan menawarkan jawaban kepada Rizky. Rizky merasa bingung. Di suatu sisi, dia tidak ingin melanggar aturan dan prinsip kejujurannya. Di sisi lain, dia takut dijauhi teman-temannya jika dia menolak atau melaporkannya
Apalagi Andi adalah teman dekatnya. Beberapa hari kemudian, Rizky melihat seorang ibu tua kesulitan menyeberang jalan di depan sekolah. Banyak siswa lain lewat tapi tidak menolongnya. Rizky teringat akan pelajaran agama Islam tentang ihsan. Analisis masalahnya adalah Andi dilema antara menjaga prinsip kejujuran iman dengan menjaga persahabatan. Rizky tahu menyontek adalah dosa dan melanggar aturan tetapi tidak takut dikucilkan. Analisis dari sudut pandang iman, Islam, dan ihsan. Dimensi iman. Keyakinan Rizky bahwa Allah Maha Melihat harus menguatkan hatinya untuk tidak menyontek, karena itu adalah perbuatan curang dan dusta. Dimensi Islam. Sebagai seorang muslim, Rizky harus menaati aturan sekolah yang melanggar menyontek. Dia bisa menolak tawaran Andi dengan baik. Dimensi ihsan. Rizky bisa mendekati Andi sebagai teman yang baik untuk mengajarnya belajar bersama, menjelaskan bahwa kejujuran lebih utama dan bahwa ilmu yang halal akan membawa berkah. Ini adalah bentuk ihsan karena melakukannya dengan cara yang baik, seolah Allah menyaksikan niat tulusnya untuk menasihati teman. Kesimpulan, Islam dan ihsan bukanlah teori yang terpisah, tetapi satu kesatuan yang menjadi pandan hidup. Iman yang kuat, keyakinan mendorong kita untuk tunduk pada aturan Allah. Ya, silakan Dani. Diperhatikan kelompok 1. Itu opsi yang valid dalam Islam, melaporkan kejahatan, amar ma'ruf nahi mungkar. Memang bagian dari tanggung jawab, namun kami memilih pendekatan personal dulu karena ini adalah teman dekat. Esensinya adalah mencegah kemungkaran dimulai dari cara yang paling lembut dahulu. Jika setelah dinasihati dengan baik dia masih bandel, baru langkah seperti melaporkan bisa dipertimbangkan. Mana kelompok 3? Ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan studi kasus pilihan Sita di media sosial. Perkenalkan, nama saya Mesya Arjani. Perkenalkan, nama saya Siti Setiawati. Perkenalkan, nama saya Rianti. Saya Wahyu. Sita adalah siswi yang aktif dan kreatif di sekolah. Dia sangat pandai dalam membuat konten dan memiliki akun media sosial dengan banyak pengikut. Suatu ketika, teman sekelasnya yang berbeda agama mengadakan acara pentas seni dan meminta Sita untuk membantu mempromosikannya di akunnya. Sita ingin membantu karena itu adalah perbuatan baik, tetapi dia ragu. Di kolom komentar, beberapa followernya yang lain mulai memberikan komentar tidak sedap, menanyakan mengapa seorang muslimah seperti dia membantu promosi acara non-muslim. Sita merasa tertekan karena ingin berbuat baik. Analisis masalah. Masalahnya adalah Sita menghadapi konflik antara keinginan untuk mengenalkan nilai ihsan dengan tekanan sosial dari lingkungannya. 2. Analisis dari sudut pandang iman, Islam, dan ihsan. 1. Dimensi iman. Menolong sesama manusia terlepas dari agamanya adalah wujud dari meneladani sifat Allah tersebut dan mencerminkan keimanan dan penuh kasih sayang. 2. Dimensi Islam. Dalam Islam, berbuat baik kepada tetangga dan orang yang membutuhkan sangat dianjurkan selama tidak membantu dan dalam perkara dosa dan
permusuhan. 3. Dimensi ihsan. Kita dapat melakukan ini dengan niat yang tulus karena Allah. Sekian dari kami. Ada pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan. Dari kelompok 3 siapa? Freddy. Silakan diperhatikan untuk kelompok 1, kelompok 2. Silakan dengarkan baik-baik pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana prinsip ihsan dapat diterapkan kita dalam menghadapi komentar negatif di media sosial? Silakan siapa yang akan menjawab? Tersebut secara bijak dan sopan, menjelaskan bahwa menolong sesama dalam kebaikan adalah bagian dari akhlak mulia dalam Islam. Ia juga dapat tetap fokus pada niatnya yang tulus untuk berbuat baik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala niat dan tindakannya. Nah, gimana kelompok 3? Ya, sudah bisa diterima. Angkat tangan yang tinggi-tinggi. Ya, silakan dipersilahkan moderator. Ya, silakan Wahyu mungkin. Kita ragu karena ada beberapa followersnya yang memberikan komentar tidak sopan dan mempertanyakan tindakannya. Mereka berpendapat bahwa muslimah kita seharusnya tidak membantu promosikan acara yang diadakan oleh non-muslim. Hal ini membuat kita takut dianggap menyimpang dari identitas keislamannya. Mau bertanya lagi? Sudah. Sebenarnya adalah iman, Islam, dan ihsan memberikan panduan yang jelas. Iman mengajarkan keyakinan akan kasih sayang Allah yang luas. Islam memberikan rambu-rambu untuk berinteraksi sosial yang baik. Ihsan memandu kita untuk melaksanakan semuanya dengan niat terbaik dan cara yang elegan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Silakan berbaris sesuai dengan urutan moderator kemudian anggota. Silakan moderator buka dengan salam kemudian perkenalkan anggota kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan kasus ujian kejujuran budi. Pertama-tama kita akan memperkenalkan diri. Pertama, nama saya Liana. Saya Hairul Ramdhani. Budi dikenal sebagai siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Untuk membantu ekonomi keluarga, dia membantu berjaga di warung orang tuanya setelah pulang sekolah. Suatu saat menghitung uang di kasir, dia menemukan bahwa seorang pembeli yang terburu-buru telah membayar lebih sebesar 50. Tidak ada yang melihat kejadian itu, dan uang tersebut sangat berarti untuk menambah modal warung keluarganya yang sedang sepi. Budi teringat bahwa besok adalah batas akhir pembayaran SPP bagi yang menerima keringanan, dan keluarganya sedang kesulitan memenuhinya. Di saat yang sama, Budi teringat akan pesan guru agamanya tentang kejujuran dan bahwa rezeki yang halal akan membawa berkah. Di sini kita menganalisis masalahnya. Masalahnya adalah Budi dihadapkan pada godaan untuk menggunakan uang lebih tersebut guna memenuhi kebutuhan mendesak keluarganya. Ia bertentangan dengan prinsip kejujuran dan amanah. Dilema ini menguji kejujuran antara kebutuhan duniawi dan keyakinan agamanya. Dan yang kedua, analisis dari sudut pandang iman, Islam, dan ihsan. Dimensi yang pertama, iman. Iman mengajarkan bahwa Allah akan membalas setiap kesabaran dan kejujuran dengan caranya yang terbaik. Dimensi yang kedua, Islam. Islam sangat melarang mengambil harta orang lain tanpa hak. Uang yang bukan haknya harus dikembalikan. Menjaga amanah adalah kewajiban dalam Islam. Dimensi yang ketiga, ihsan. Budi dapat mengembalikan uang tersebut dengan niat yang tulus, bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi karena merasa Allah selalu mengawasinya. Dia bisa membayangkan bagaimana perasaan pembeli yang kehilangan uangnya. Adakah pertanyaan? Nomor 1 ya, silakan. Mengapa mengembalikan uang tersebut dengan niat ikhlas termasuk dalam menerapkan ihsan? Karena ihsan berarti berbuat baik dengan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi. Ketika Budi mengembalikan uang dengan niat tulus, bukan sekedar takut dosa, tetapi karena ingin berbuat jujur dan membayangkan perasaan pemilik uang, itulah wujud ihsan dalam
tindakan nyata. Bagaimana konsep iman dapat memimpin budi dalam mengambil keputusan? Konsep iman mengajarkan budi untuk percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap kejujuran dan kesabaran dengan cara terbaik. Keyakinan ini akan menguatkan hatinya untuk tidak mengambil harta yang bukan haknya meski dalam kondisi sulit sekalipun. Adakah ada pertanyaan lagi? Kesimpulannya adalah tiga pilar tersebut saling menguatkan. Iman yang kuat akan mendorong budi untuk menaati aturan Islam. Pelaksanaannya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan akan mengubah tindakan wajibnya menjadi sebuah ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah dan membentuk karakternya sebagai pribadi yang jujur dan terpercaya yang merupakan fondasi dari kehidupan yang bermakna. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan berikan tepuk tangan untuk kita semua. Tadi Pak Guru sudah bagikan studi kasus ya untuk masing-masing kelompok, ada 3 kelompok. Dan masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil analisisnya. Sekarang Pak Guru akan memberikan post test. Ini adalah post test terakhir untuk mengukur pemahaman peserta didik dari awal kita mulai sampai akhir ini. Silakan dijawab. Ya, masing-masing orang menjawab. Masih ada yang belum dipahami terkait post test itu, silakan ditanyakan. Ya. Ya, di bundar boleh, di silang boleh. Tulis nama kemudian dijawab ya. Yang sudah jadi bisa kumpulkan di depan. Silakan dikumpulkan. Sekarang sebagai penutup kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir. Jadi simpulannya merupakan iman, Islam, dan ihsan, inti ajaran yang saling melengkapi. Yang 3 ini tidak bisa dipisahkan. Ketika satu dihilangkan, maka ibadahnya kurang sempurna. Jadi di sini dibilang Islam menekankan amal ibadah lahiriah. Kemudian iman menekankan keyakinan dalam hati. Sedangkan ihsan menekankan kualitas ibadah serta akhlak yang mulia. Islam itu menekankan pada ibadah lahiriah seperti sholat, zakat, puasa. Dengan kemudian iman itu menguatkannya lagi. Kalau tadi itu secara lahiriahnya, sekarang kalau iman secara hatinya. Misalkan kita sholat, apakah di hati kita juga sedang sholat? Jangan-jangan yang nampak sholat, sedangkan hatinya masih berkeliaran. Dengan memahami keutamaan iman, Islam, dan ihsan bukan sekedar pengetahuan, melainkan harus dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Silahkan kita tutup dengan sama-sama berdoa. Silahkan ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu wa ridwanu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.